Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Dia telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kelapangan waktu sehingga kita masih dapat berkumpul di room meeting kali ini. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Baiklah, pada hari ini kelompok kami akan melakukan presentasi mengenai pembelajaran PKN di MAN 1 Medan kelas 10 MIPA, di mana kelompok kami tersusun dari beberapa orang. Yang pertama ada Putri Juliani Boru Tarigan, yang kedua ada Lina Huta Barat, yang ketiga Nopianti Ar-Rahma Pasaribu, saya sendiri, yang keempat ada Febi Adelia Parhusip, yang kelima ada Rizal Sanusi Hasibuan, dan yang keenam ada Putri Endita Putri Purba. Baiklah, yang pertama akan saya bacakan abstrak terlebih dahulu. Penelitian ini dilakukan untuk membahas mengenai kegiatan pembelajaran PKN di MAN 1 Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembelajaran yang diterapkan di sekolah. Yang kedua, mengetahui metode pembelajaran yang digunakan dalam mata pelajaran PKN. Yang ketiga, untuk mengetahui media pembelajaran yang digunakan oleh guru. Yang penelitian ini merupakan penelitian analisis kuantitatif dengan metode survei langsung ke MAN 1 Medan. Sampel dari penelitian adalah 1 orang guru PKN dan 3 orang siswa. Dengan teknik menarikan sampel adalah sampel populasi. Teknik pengumpulan data digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman guru tentang penggunaan metode pembelajaran yang digunakan dengan metode pemecahan masalah dan metode ceramah. Yang kedua, untuk mengetahui pembelajaran PKN di sekolah tersebut. Baiklah, slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami, Putri Juliani Boru Tarigan. Kepada teman kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkannya. Pendahuluan. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN dipandang sebagai mata pelajaran yang memegang peranan penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Hal ini dikarenakan pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang bertugas membentuk warga negara ke arah yang lebih baik, yakni warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya. Dengan kesadaran dan hak kewajibannya, maka seorang warga negara diharapkan menjadi kritis, partisipatif, dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006, yaitu pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang secara umum bertujuan untuk mengembangkan potensi individu warga negara Indonesia sehingga memiliki wawasan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan yang memadai dan memungkinkan untuk berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih moderator, saya kembalikan. Baiklah, slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami, Lina Huta Barat. Kepada teman kami persilahkan. Yang berikutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode survei di mana penelitian ini memilih pada analisis kuantitatif. Menurut Sugiono tahun 2018, metode survei adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini tentang keyakinan, pendapat, karakteristik dari sampel yang diambil dengan populasi tertentu.
Penelitian ini dilakukan di MAN 1 Medan pada hari Selasa 17 Mei 2022. Prosedur penarikan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik sampel populasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Lina yang telah menyampaikan pembahasannya. Langsung saja pada slide berikutnya, hasil dan pembahasan akan disampaikan oleh Febi Adelia Parhusip. Kepada teman kami persilahkan. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Kompetensi guru. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen juga menyebutkan bahwa guru harus memiliki kualifikasi tertentu sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing demi menghasilkan lulusan yang bermutu, terampil, dan sanggup berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakatnya. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional Pasal 28 Ayat 1 menyebutkan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi dan kompetensi tertentu ini disebut dengan kompetensi guru. Kompetensi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen Pasal 1 Ayat 10 adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Baik, terima kasih kepada Saudari Febi yang telah menyampaikan pembahasannya. Lanjut pada slide berikutnya, yaitu kurikulum pendidikan yang akan disampaikan oleh Rijal Sanusi Hasibuan. Kepada Saudara Rijal, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kurikulum pendidikan. Dalam pembelajaran PKN, kurikulum K13 sangat berpengaruh terhadap siswa. Di mana pengembangan kurikulum 2013, kita akan menghasilkan insight Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, efektif, melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Dalam hal ini, pengembangan kurikulum difokuskan pada pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik, berupa paduan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat didemonstrasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang dipelajari secara kontekstual. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Rijal yang telah menyampaikan kurikulum pendidikan. Selanjutnya, metode pembelajaran akan disampaikan oleh Endita Putri Purba. Kepada Saudari Endita Putri Purba, kami persilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan tentang metode pembelajaran. Metode adalah cara yang di dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Makin metode yang digunakan, makin efektif pula pencapaian tujuan menurut Winardo Surakman 1979. Pembelajaran atau pengajaran menurut Degeng adalah upaya untuk membelajarkan siswa. Dalam pengertian ini, secara implisit, dalam pengajaran terdapat kegiatan memilih, menetapkan, mengembangkan metode untuk mencapai hasil pengajaran yang diinginkan. Menurut Hamzah B. Uno 2006. Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru untuk menyampaikan atau menyajikan materi pembelajaran kepada siswa dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Pelajaran PKN merupakan mata pelajaran PKN yang dimana itu adalah salah satu bidang studi yang bersifat multifaset dengan konteks lintas bidang keilmuan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Endita Putri Purba yang telah menyampaikan metode pembelajaran. Yang terakhir yaitu
Selanjutnya akan saya bacakan. Pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di kelas 10 MIPA Man 1 Medan dilaksanakan dengan menggunakan metode pembelajaran ceramah dan juga menggunakan metode diskusi. Dalam pembelajaran PKN, penggunaan metode yang bermacam-macam digunakan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran karena pada setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan untuk menyiasati perbedaan individual pada siswa, karena siswa mempunyai daya serap yang berbeda-beda, khususnya dalam menerima materi pelajaran pendidikan kewarganegaraan serta sosial kemasyarakatan, serta dari segi materi yang lebih kompleks, dengan menggunakan metode yang bermacam-macam dalam pembelajaran PKN membuat siswa lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Selain semangat belajar siswa menjadi meningkat, tetapi juga dapat membuat siswa aktif dalam belajar dan proses berpikir, serta berlatih kemampuan tertentu bagi siswa. Sedangkan pemilihan metode pembelajaran yang kurang tepat dengan materi dan keadaan siswa dapat berpengaruh pada keberhasilan guru dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Yang terakhir yaitu bagian kesimpulan, di mana kesimpulan yang dapat ditarik oleh kelompok 4 bahwa dalam penelitian yang dilakukan penulis juga mendapatkan hasil bahwa guru PKN tersebut tidak berfokus pada satu metode pembelajaran. Terkadang guru PKN juga menggunakan metode yang berbeda di setiap pertemuan pembelajaran yang berlangsung. Media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran yang diberlangsungkan yaitu dengan menggunakan buku pegangan dan buku ajar guru, serta media PowerPoint. Selanjutnya, pernyataan dari siswa yang dijadikan sampel terkait pembelajaran PKN di kelas 10 MIPA Man 1 Medan, yaitu proses pembelajaran PKN menurut mereka sudah cukup baik, hanya saja karena minat mereka dalam pelajaran PKN kurang, jadi mereka berpendapat bahwa pembelajaran yang selama ini mereka lalui terbilang biasa saja. Baiklah, sekianlah presentasi yang dapat kelompok 4 tampilkan kepada teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.